Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salma Nurjana. Saya Salma Manatila. Kami dari barisan 4 materi Al-Quran di Kelas 11 IPS 1. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang jumlah surat, huruf, ayat, dan juz. Menurut riwayat Hafs, Al-Quran itu terdiri dari 114 surat, 30 juz, dan 6.236 ayat. Menurut riwayat Ad-Dur, memiliki 6.262 ayat. Menurut riwayat Warsi, memiliki 6.214 ayat. Dan menurut Imam Syafi'i mencatat ada 1.027.000 huruf Al-Quran. Ini bersumber dari kitab Majmu' Al-Ulum wa Mati'u An-Nujum. Sumber kitab Majmu' Al-Ulum wa Mati'u An-Nujum. Alif terdiri dari 48.740 huruf, lam 33.922 huruf, mim 28.922 huruf, ha 26.925 huruf, ya 25.712 huruf, wawu 25.506 huruf, nun 17.000 huruf, lam alif 14.707 huruf, ba 11.420 huruf, sa 10.480 huruf, fa 9.813 huruf, ain 9.470 huruf, qaf 8.099 huruf, kaf 8.022 huruf, dal 5.958 huruf, sin 5.799 huruf, zal 4.934 huruf, ha 4.138 huruf, jim 3.322 huruf, syad 2.780 huruf, ra 2.206 huruf, shin 2.115 huruf, dal 1.822 huruf, zai 1.680 huruf, kha 1.503 huruf, ta 1.404 huruf, boy 1.229 huruf, ta 1.206 huruf, dan za 842 huruf. Saya akan membacakan materi tentang tujuan diturunkannya Al-Quran. Saya dapat informasi ini dari Temanggung kemendag.co.id. Temanggung, Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pedoman hidup setiap muslim. Oleh karena itu, Al-Quran harus senantiasa dibaca, dipelajari, dipahami maknanya, dan dijadikan dasar dalam kehidupan sehari-hari. Pernyataan tersebut disampaikan Nur Mahsun, pengawas Madrasah Pring Surat, dalam kegiatan peringatan Nuzulul Quran A Sabtu yang bertempat di Masjid Jami Al-Mujahidin, Pingit Pring Surat. Selanjutnya, Nur Mahsun juga berharap agar para siswa madrasah ibtidaiyah untuk setiap hari selalu membaca Al-Quran agar selalu diberi hidayah oleh Allah dan ilmu yang bermanfaat. Lebih lanjut, dikatakan kegiatan tersebut dimaksudkan agar anak-anak semakin terbiasa membaca kitab suci umat muslim tersebut secara fasih sejak usia dini. Al-Quran itu diturunkan untuk 3 tujuan: beribadah dengan membacanya, memahami maknanya, dan mengamalkannya. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah menunjukkan 3 perkara yang menjadi tujuan diturunkannya Al-Quran. Pertama, beribadah kepada Allah dengan membacanya, tentunya membacanya dengan tajwid dan ilmu qiraah. Kedua, memahami makna atau tafsirnya. Ketiga, mengamalkannya. Ketika seseorang baru meraih salah satu dari 3 perkara itu dengan baik, janganlah berhenti sampai di situ saja, teruslah meraih 2 perkara yang lainnya. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan, mempelajari Al-Quran dan mengajarkan mencakup mempelajarinya dan mengajarkan huruf-hurufnya, mempelajari dan mengajarkan makna-maknanya, dan itulah yang paling mulia dari 2 jenis, yaitu mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya, karena makna Al-Quran itulah yang menjadi tujuan. Yang dimaksud dengan lafaz Al-Quran adalah sarana untuk mencapai maknanya. Syekh Abdul Razak Al-Bard Hafizahullah setelah membawakan perkataan Al-Fudail di atas bertutur, maka Ahlul Quran mereka adalah orang-orang yang mengetahui maknanya dan mengamalkan isinya, bukan hanya sekedar melafazkan huruf-huruf dengan benar. Wallahu a'lam. Dan itu sekian materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menjawab pertanyaan dari Rafidatu, silakan simak video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ujidan dari 11 IPS 1. Saya akan membacakan materi metode pembacaan Al-Quran. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sudiri dari kelas 11 IPS 1. Saya akan membacakan materi tentang qiraah Al-Quran.
Berikut ini metode yang digunakan untuk belajar membaca Al-Quran. 1. Metode Iqra. Metode ini merupakan salah satu metode yang populer di Indonesia, menggunakan paduan buku yang terdiri dari 6 jilid, dilengkapi buku tajwid praktis dan dalam waktu relatif singkat. Metode ini dalam praktek pelaksanaannya tidak membutuhkan alat-alat yang bermacam-macam, dan metode ini dapat ditekankan pada bacaan, mengeluarkan bacaan huruf atau suara huruf Al-Quran dengan fasih dan benar sesuai dengan makhrajnya dan bacaannya. Metode Iqra mulai diperkenalkan pada 1988 sebagai pengembangan dari metode Qiraat. Kelebihan metode Iqra: 1. Murid lebih mudah menerima materi melalui jilid-jilid Iqra. 2. Anak didik dapat membaca huruf Al-Quran dengan lancar dan sesuai dengan makhrajnya. 3. Anak didik dapat membaca Al-Quran dengan lancar sesuai dengan bacaan kalimatnya. 2. Metode Umi. Metode Umi merupakan metode membaca Al-Quran yang langsung memasukkan dan mempraktekkan bacaan tartil sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Dalam pengajarannya, metode Umi memiliki perbedaan jilid untuk anak-anak dan untuk orang dewasa. Untuk anak-anak, metode Umi mengajarkan dengan 6 jilid, sedangkan untuk orang dewasa diajarkan dengan menggunakan 3 jilid dan langsung diteruskan dengan Al-Quran. 3. Metode Qiraat. Pendekatan terbaik dalam mempelajari Al-Quran adalah talaqi dan musyafahah, yaitu berhadapan langsung antara guru dan murid, seperti yang dilakukan oleh malaikat Jibril dengan Rasulullah SAW ketika pertama kali wahyu diturunkan. Metode Qiraat disusun oleh Pak Dahlan Salim Jarkasi pada tahun 1986. Metode ini lebih menekankan pada praktek baca Al-Quran sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Sesuai dengan latar belakang atau sejarah awal adanya metode Qiraat ini, pengajar Qiraati harus melalui tahap-tahapan sebelum ia mengajari siswa. Kelebihan metode Qiraat yakni pembelajaran menjadi terfokus pada siswa, karena setelah materi siswa langsung mempraktikkan, misalnya melalui setoran individu. 4. Metode tartil. Metode tartil memiliki pedoman yakni buku tartil yang disusun oleh H. Ghazali, SMIK, MA. Metode tartil adalah cara membaca Al-Quran dengan cara pelan dan perlahan serta mengucapkan huruf-huruf dan makhrajnya dengan tepat. Membaca dengan pelan dan tepat maka dapat terdengar dengan jelas masing-masing hurufnya dan tajwidnya. Kelebihan metode tartil ini, siswa secara praktis, efektif, efisien, serta cepat memahami pembelajaran Al-Quran. 5. Metode yang dua. Metode yang dua adalah suatu kitab Thoriqah, metode untuk mempelajari baca dan menulis serta menghafal Al-Quran dengan cepat, mudah dan benar, yang bisa diterapkan untuk anak maupun orang dewasa. Dirancang dengan Rosm Usmani dan menggunakan tanda-tanda wakaf yang ada di dalam Al-Quran. Rosm Usmani yang dipakai di negara-negara Arab dan negara Islam. 6. Metode An-Nahdiliyah adalah salah satu metode pembelajaran membaca Al-Quran yang lebih ditekankan pada kesesuaian dan teraturan bacaan dengan menggunakan ketukan atau titian murotal. 7. Metode Al-Barqi. Metode ini dinilai sebagai metode cepat membaca Al-Quran yang paling awal. Metode Al-Barqi ini ditemukan oleh dosen Fakultas Adab Yain Sunan Ampel Surabaya, KH Muhadzir Sultan pada 1965. Metode Al-Barqi ini juga disebut anti lupa karena mempunyai struktur yang apabila pada saat siswa lupa dengan huruf-huruf atau suku kata atau yang biasa disebut kata kunci yang dipelajari, maka ia dengan mudah dapat mengingat kembali bantuan tersebut. Itu dia 7 metode belajar membaca Al-Quran yang populer di Indonesia. Qiraat Al-Quran adalah suatu aliran yang dianut oleh salah satu imam mazhab. Dari beberapa imam mazhab tentang pengucapan lafaz Al-Quran, perbedaan antara satu qiraat dengan qiraat yang lain bisa saja terjadi pada perbedaan huruf, bentuk kata, susunan kalimat, i'rab, penambahan dan pengurangan kata. 1.
lagu Bayati paling banyak digunakan oleh para qori, diturunkan oleh Imam Nafi. Kedua, lagu Soba memiliki dua singkat nada tingkatan jawab dan tingkatan jawabul jawab, diturunkan oleh Ashim. Ketiga, lagu Hijaz ada 4 variasi. Pertama memiliki nada variasi kar atau nada tengah. Kedua variasi karkur atau nada jawab. Ketiga dan keempat variasi nakrisi, diturunkan oleh Nabi Hamzah. Keempat, lagu Nahawan ada dua nada, yaitu jawab dan jawabul jawab, diturunkan oleh Abdul Allah Ibnu Amir. Kelima, lagu Ros memiliki 3 variasi usyad. Satu adalah lagu Ros variasi usyad, kedua variasi Janjirom, sementara yang ketiga adalah variasi Syabir ala Ros, diturunkan oleh Abdul Allah Ibnu Kastir. Keenam, lagu Jiharka memiliki 1 variasi, yaitu lagu Jiharka variasi Kur, diturunkan oleh Abu Amir. Ketujuh, lagu Sika memiliki 4 variasi, yaitu lagu Sika variasi Mir, lagu Sika variasi Turki, lagu Sika variasi Rom, dan variasi Urok, diturunkan oleh Al-Kisai.